Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 7. Jadi handphone ini kasusnya adalah tidak dapat mengaktifkan. Ada keterangan seperti ini ya, tidak dapat mengaktifkan, kemudian tidak ada opsi untuk melewati halaman ini. Hanya ada opsi untuk matikan iPhone ini saja. Halaman ini tidak bisa kita lewati. Kasus seperti ini terjadi karena memang ada kerusakan pada komponen hardware-nya. Biasanya kerusakan terjadi pada IC base bay-nya. Jika teman-teman ingin mengatasi kasus seperti ini dengan metode hardware, silahkan serahkan kepada ahlinya biar dilakukan analisa lebih mendalam lagi pada komponen hardware-nya. Namun bagi teman-teman yang ingin sekedar untuk membypass iPhone ini sampai ke tampilan menu, untuk sementara bisa menggunakan iPhone ini walau hanya WiFi only saja, maka kita akan berikan solusinya untuk membypass kasus seperti ini, tidak dapat mengaktifkan atau rusak pada IC baseband di iPhone 7, maka silahkan tetap simak tutorial ini sampai dengan selesai. Oke, kita menuju ke tampilan komputer. Di sini sudah aku siapkan TriuTools. Bagi teman-teman yang belum menginstal TriuTools, silahkan untuk cek link di bawah video ini pada kolom deskripsi, cara download dan cara install TriuTools. Jadi TriuTools ini kita gunakan untuk mengetahui versi iOS pada iPhone ini. Oke, ini dia iPhone sudah kita hubungkan ke komputer dan sudah terbaca oleh TriuTools-nya. Untuk iOS versinya adalah 13.3.1. Masih memungkinkan sekali untuk kita lakukan jailbreak, kemudian kita bypass IC baseband-nya hingga iPhone ini bisa masuk ke tampilan menu. Untuk status jailbreak-nya di sini masih no ya. Artinya iPhone ini belum terjailbreak. Dan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menjailbreak iPhone ini. Untuk jailbreaknya kita membutuhkan flash disk. Untuk ukuran flash disknya minimal 2 GB. Di sini aku gunakan 16 GB. Silahkan teman-teman jika tidak ada 16 GB bisa gunakan flash disk 2 GB, 4 GB atau berapapun. Kemudian untuk file jailbreaknya di sini sudah aku siapkan Just Attack Checkra1 0.12.4. Langsung aja bisa kita ekstrak file ini. Caranya kita klik kanan kemudian ekstrak to nama filenya agar menjadi sebuah folder. Kita tunggu sebentar sampai proses ekstraknya selesai. Kalau sudah selesai proses ekstraknya, bisa kita buka folder hasil ekstraknya. Di dalamnya ada file dengan nama Just Attack Checkra1 ISO dan juga Rufus Exe. Kita jalankan Rufus Exe-nya dulu. Jadi kita akan menginstal file ISO Just Attack Checkra1 tersebut ke flash disk menggunakan aplikasi Rufus ini. Sebelum kita inputkan file ISO Just Attack Checkra1-nya, kita cek dulu apakah flash disknya sudah terbaca oleh Rufus atau belum. Dan ternyata flash disk sudah terbaca ya, ada keterangan no label. Ini adalah nama dari flash disknya. Kalau flash disk sudah terbaca, di bagian bawahnya ada boot selection, kita pilih yang disk or ISO Emacs. Kemudian kita inputkan file ISO-nya dengan cara klik menu select di sebelah kanan ini, kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file Just Attack Checkra1-nya. Kebetulan tadi aku ekstrak di desktop, kemudian di folder bahan, dan kita inputkan aja file dengan nama Just Attack Checkra1 Windows.iso. Tadi aku letakkan di desktop di folder bahan, kemudian folder Just Attack Checkra1, kemudian ini dia file ISO-nya, kita pilih dan kita klik open sampai terinput dan terdeteksi pada bagian boot selection seperti ini. Kalau sudah ready, kita klik aja tombol start-nya, kita tunggu sebentar, muncul notifikasi Rufus, kita klik OK saja, dan kita tunggu sampai proses installing bootable flash disk-nya selesai. Jadi file ISO tersebut kita install ke dalam flash disk yang sudah kita hubungkan ke komputer atau ke laptop tadi. Dan ini dia untuk proses installing bootable flash disk-nya sudah selesai. Perhatikan untuk flash disk yang kita install tadi, namanya sudah berubah menjadi Just Attack. Kemudian di dalam flash disk tersebut akan muncul banyak file dan folder seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan booting ke flash disk tersebut. Jadi bagi teman-teman yang belum men-setting BIOS pada PC atau pada laptopnya, silahkan disetting dulu untuk first bootnya atau untuk bootingan pertamanya adalah
ke flash disk. Oke, kita matikan dulu untuk Windows kita. Selanjutnya kita akan booting ke flash disk yang sudah kita install Checkra1n tadi. Oke, sekarang langsung aja kita bisa colokkan kembali flash disk yang sudah kita install Checkra1n tadi ke laptop atau ke komputer yang kita gunakan. Kemudian kita nyalakan laptopnya atau komputernya sampai si komputer ini bisa melakukan booting ke flash disknya. Jika sudah sukses, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, Checkra1n Windows by Just Attack. Silahkan teman-teman sesuaikan aja untuk settingan BIOS pada masing-masing komputer, biasanya berbeda. Silahkan teman cari caranya di Google, cara setting BIOS untuk pertama kali booting ke flash disk. Oke, kita sudah masuk ke Checkra1n-nya. Kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan menu Checkra1n untuk melakukan jailbreak pada iPhone. Ini dia sudah masuk ke tampilan Checkra1n-nya. Sekarang kita akan melakukan jailbreak pada iPhone yang akan kita bypass IC base B-nya ini. Ternyata iPhone ini sudah ada passcode-nya ya, mungkin sudah pernah di bypass sebelumnya. Oke, kita buka dulu passcode-nya, kemudian kita hubungkan iPhone ini ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai terbaca oleh Checkra1n-nya. Di sini kita pilih percayai ya. Perhatikan iPhone sudah terbaca oleh komputer. Kita masukkan dulu passcode-nya bagi yang ada passcode-nya. Kalau nggak ada passcode-nya tidak perlu dimasukkan passcode-nya. Dan perhatikan iPhone ini sudah terbaca oleh Checkra1n-nya. Welcome to Checkra1n, kemudian iPhone 7 Global iOS 13.3.1 connected in normal mode. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan Checkra1n ini untuk melakukan jailbreak pada iPhone 7 ini. Untuk mengarahkan ke menu-menu pada Checkra1n-nya, kita bisa gunakan tombol panah pada keyboard kita. Kita pilih dulu menu option ini, kita arahkan ke option dengan tombol panah di keyboard kita, kemudian untuk OK-nya tekan Enter. Dan di menu option ini ada banyak opsi. Di sini kita berikan tanda X semuanya pada masing-masing opsi. Tinggal teman-teman tekan aja tombol Enter pada keyboard di komputer yang teman-teman gunakan. Kalau sudah semuanya tercentang, kita pilih menu Back, kita arahkan ke menu Back, kemudian tekan Enter lagi untuk kembali. Selanjutnya kita pilih menu Start di sebelah kanan option, kita arahkan dengan tombol panah pada keyboard di komputer kita, kemudian tekan Enter untuk OK-nya. Perhatikan kita next lagi sekarang, kemudian iPhone akan masuk ke recovery mode. Kita tunggu sampai iPhone ini selesai entering to recovery mode-nya. Kalau iPhone sudah masuk ke recovery mode, kita bisa melihat tampilan seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke DFU mode dengan panduan yang sudah disediakan ini. Yang pertama adalah tekan Enter pada keyboard di komputer kita. Kemudian nomor 2 itu kita menekan tombol volume bawah dan tombol power. Nomor 3 ini kita melepaskan tombol power dengan tetap menekan tombol volume bawah. Oke, kita tekan tombol Enter pada keyboard kita. Kemudian tekan tombol power dan tombol volume bawah pada iPhone kita. Selanjutnya silahkan lepaskan tombol power dan tetap tekan dan tahan tombol volume bawah pada iPhone kita sampai iPhone ini masuk ke DFU mode. Dan ternyata gagal ya percobaan yang pertama tadi. Kita ulangi lagi, kita klik retry atau coba lagi, kemudian kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power. Lepaskan tombol powernya, tahan terus tombol volume bawah sampai iPhone ini masuk ke DFU mode. Dan perhatikan iPhone sudah sukses ya, device entered DFU mode successfully. Kemudian perhatikan ini dia ada proses jailbreaknya sedang berjalan. Kemudian iPhone akan menyala otomatis dan muncul tampilan kode-kode jailbreak di layar iPhone-nya. Kita tunggu aja sampai proses jailbreaknya selesai. Proses jailbreak ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama, mungkin hanya sekitar 10 sampai dengan 20 detik saja. Kalau sudah selesai proses jailbreaknya, maka iPhone akan menyala lagi seperti ini. Ada keterangan all done pada Checkra1n-nya. Oke, proses jailbreak sudah selesai. Namun iPhone belum bisa terbypass untuk kita setup sampai ke tampilan menu. Artinya yang kita lakukan ini baru jailbreaknya saja, belum bypass IC base B-nya. Untuk bypass IC base B-nya kita akan gunakan tool lain, kita akan kembali masuk ke Windows. Jadi kita matikan dulu komputernya, kemudian kita lepaskan flash disknya dulu, jangan sampai nanti booting lagi ke flash disknya. Dan sekarang kita nyalakan ulang komputernya lagi, kita akan masuk ke Windows lagi untuk melakukan bypass IC baseband, bypass iPhone ini agar bisa
bisa masuk ke tampilan menu. Oke, ini dia, kita tunggu dulu sampai proses loading Windows-nya selesai dan sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita. Sebelum kita bypass IC baseband-nya, kita akan cek dulu status jailbreak-nya. Jadi kita buka lagi TrueTools, kemudian kita cek apakah iPhone ini betul-betul sudah terjailbreak atau belum. Oke, ini dia, iPhone sudah langsung terbaca oleh TrueTools dan perhatikan status jailbroken-nya sudah yes. Tadi status jailbroken-nya masih no dan sekarang status jailbroken-nya sudah yes. Artinya iPhone ini sudah berhasil kita jailbreak dan siap untuk kita bypass IC baseband-nya. Untuk bypass-nya kita bisa gunakan Fairwind. Ini adalah tool untuk bypass IC baseband yang paling sempurna. Namun sayangnya untuk bypass IC baseband menggunakan Fairwind ini berbayar. Kita nanti akan berikan solusi agar bypass IC baseband-nya bisa gratis. Tetapi kita cek dulu fitur bypass IC baseband menggunakan Fairwind ini. Ini dia untuk toolnya, namanya adalah Fairline. Kita tunggu sebentar, tadi sudah kita jalankan file action-nya. Jadi untuk Fairline ini bisa kita dapatkan aksesnya dengan cara mendaftar dulu. Kemudian nanti kita akan diberikan verifikasi kode. Untuk mendaftarnya silahkan teman-teman bisa isikan aja pada kolom email dan juga password. Kemudian klik register. Maka nanti teman-teman akan dikirimkan kode verifikasi pendaftarannya melalui email. Oke, kita klik percaya dulu pada iPhone yang akan kita bypass IC baseband-nya ini. Selanjutnya kita kalau sudah memiliki ID di Fairline-nya, tinggal loginkan saja email dan juga passwordnya. Untuk bikin ID-nya gratis, tinggal masukkan saja email dan juga password, kemudian klik register. Nanti akan dikirimkan kode verifikasi ke email kita, kemudian tinggal kita loginkan aja ID dan juga password yang sudah terverifikasi. Jika sudah terverifikasi, maka kita bisa login kapanpun di aplikasi atau di tool Fairline ini. Kalau sudah memiliki akun ID-nya, maka tinggal kita loginkan aja. Silahkan ketikkan emailnya, kemudian passwordnya, kemudian klik login, dan sekarang kita sudah berhasil login. Jika biasanya kita gunakan tool Fairline ini untuk membypass hello screen pada iPhone yang terkunci iCloud-nya, maka ketika iPhone yang ada di depan kita ini, iPhone yang kita pegang ini mengalami kerusakan IC baseband-nya, akan langsung terdeteksi. Perhatikan, kita pilih menu Hello Untethered ya, kemudian kita klik menu ini dan perhatikan ada keterangan seperti ini. Your device has broken baseband. That is pipe proses. Jadi iPhone yang ada di depan kita ini, iPhone yang kita kerjakan ini terdeteksi kerusakan pada IC baseband-nya. Dan apabila kita ingin melanjutkan untuk membypass IC baseband-nya menggunakan tool Fairline ini, maka silahkan teman-teman bisa pilih menu Damage Baseband. Ada menu dengan tulisan Damaged Baseband. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran. Ini dia, kita bisa coba dulu klik menu Damage Baseband ini, kemudian kita akan diarahkan ke halaman pembayaran untuk registrasi serial number-nya. Ini dia. Harganya adalah $2, mungkin sekitar 30 ribuan. Kemudian untuk paymentnya silahkan bisa gunakan cryptocurrency, Bitcoin, Doge, USDT, BNB atau lain-lainnya. Jadi bisa pakai kripto. Kemudian kalau mau manual payment juga bisa, silahkan hubungi Telegramnya si Fairline ini. Untuk akun Telegramnya ada di keterangan paymentnya ini juga, atau bisa hubungi Twitternya si Fairline ini. Bagaimana jika kita ingin melakukan bypass baseband dengan metode yang gratis? Kita akan gunakan frpfile.com. Ini dia, kita bisa unduh dulu toolnya. Ada FRP File AIO, kita bisa unduh tool ini. Untuk link download
downloadnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Silakan teman-teman bisa download dulu toolnya, kemudian nanti kita akan jalankan tool ini. Kita akan registrasikan serial number pada iPhone yang rusak IC BSB-nya yang kita kerjakan ini. Dan di frpfile.com ini untuk registrasi serial numbernya gratis. Berarti untuk bypass IC BSB-nya juga gratis. Hanya saja ketika mendownload kita mungkin akan melewati beberapa kali verifikasi iklan seperti ini. Tetap sabar aja. Fokus ke satu halaman untuk mendownload toolnya, kemudian kita ikuti panduannya untuk mendapatkan link downloadnya. Ini dia, get link dulu, kemudian kita tunggu sebentar, get link lagi, dan siap kita download toolnya. Kita pilih tadi dari link Google Drive ya, langsung aja kita download, kita klik tetap download. Untuk ukuran filenya sekitar 32 MB saja. Oke, kita coba untuk download dulu toolnya dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Untuk link downloadnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Mungkin teman-teman nanti akan mendapatkan updatean terbaru untuk tool frpfile.com-nya ini. Untuk variannya tadi kita tinggalkan saja karena di sana berbayar. Oke, kita tunggu dulu sampai proses downloadnya selesai. Dan ini dia untuk tool gratis bypass IC baseband iPhone 7 yang akan kita gunakan. Ada frpfile.io, kita ekstrak dulu, klik kanan kemudian ekstrak nama filenya. Jika meminta password maka passwordnya adalah frp file. Kita ketikkan dulu frp file tanpa spasi, kemudian kalau sudah kita ketikkan passwordnya kita klik OK aja. Kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai dan menjadi sebuah folder seperti ini. Kita buka foldernya, kita jalankan file dengan nama frpfile.io exe sampai toolnya berjalan. Perhatikan frpfile.io nya sudah berhasil kita jalankan dan iPhone-nya sudah terbaca, iPhone 7 SSH connected. Namun untuk serial number-nya masih unregistered, belum terregistrasi. Bagaimana cara registrasinya? Kita bisa klik di sini untuk registrasi gratis. Klik here to register free, kita klik aja sampai muncul browser seperti ini. Kemudian FRP file register free, kita pilih hasil yang paling atas dari pencarian Google ini sampai masuk ke halaman register serial number dari website frpfile.com. Oke, ini dia ada menu klik to register, kita klik aja menu ini, kemudian kita tunggu sampai detikannya selesai. Nanti kita akan mengkopikan serial number yang muncul pada frpfile.io pada toolnya tadi. Kita tunggu sebentar sampai durasi detikannya ini selesai. 30 detik tadi ya. Kita tunggu sebentar, ini dia hampir selesai, sudah 15 menit terakhir. Kemudian nanti akan muncul kolom untuk mempaste serial numbernya. Jadi kita copy serial number dari tool frpfile.io-nya, kemudian kita paste ke browser pada website frpfile.com/register serial number ini. Oke, ini dia sudah selesai untuk proses detikannya dan sudah muncul kolom untuk mempaste serial numbernya. Kita copy dulu. Untuk cara kopinya tinggal kita klik kode pada bagian serial ini. Kita klik kodenya sampai muncul notifikasi info, kemudian kita klik OK saja, berarti sudah langsung tercopy. Oke, ini dia, kita ulangi lagi. Ulangi sekali lagi, kita klik, kemudian kita klik OK pada notifikasi infonya. Sekarang tinggal kita pastekan aja pada kolom serial number di browsernya. Kalau sudah, kita klik submit aja dan kita tunggu sampai muncul keterangan congratulations dan unregistered ini menjadi registered warna hijau. Perhatikan, sudah menjadi registered dan muncul congratulations pada browsernya. Untuk browser sudah tidak kita gunakan lagi, sekarang kita fokus ke frpfile.io-nya. Kita pastikan lagi iPhone 7 masih terbaca. Kemudian untuk bypass IC baseband-nya kita pilih menu bypass broken baseband. Kita klik aja menu ini, kemudian kita tunggu aja sampai proses bypass IC baseband-nya selesai. Ini dia ada progres yang berjalan.
Tinggal kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Mungkin saat prosesnya nanti iPhone akan mengalami proses restart beberapa kali. Kita diamkan saja. Jika belum muncul keterangan selesai, maka jangan kita lepaskan dulu. Atau jika belum restart yang terakhir pada iPhone-nya dan iPhone belum masuk ke tampilan menu, maka jangan kita lepaskan dulu iPhone ini dari komputer. Perhatikan sekarang prosesnya sudah berjalan di 45% dan iPhone sudah restart untuk yang pertama kalinya. Keterangan yang muncul pada toolnya adalah install file system environment. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Walaupun nanti iPhone sudah masuk ke tampilan menu, namun belum muncul tulisan bypass successfully pada toolnya, tetap jaga terus hubungan iPhone dengan komputer. Jangan buru-buru kita lepaskan iPhone dari komputernya. Oke, ini dia proses restart yang kedua. iPhone sudah menyala lagi dan sekarang ada keterangan soft restart. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin ada proses restart lagi ya. Ini sudah di 90% blocking auto update. Kemudian kita tunggu sebentar, iPhone tampaknya sudah restart lagi. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul keterangan bypass successfully. Dan ini dia untuk proses bypass IC basebandnya sudah selesai. Kita akan cek dulu di iPhone ini. Oke, kita coba untuk setup dulu iPhone-nya. Pilih bahasa, pilih wilayah. Jika tadi iPhone tidak dapat kita aktifkan, maka setelah kita bypass IC basebandnya ini, apakah iPhone bisa kita setup sampai ke tampilan menu atau tidak? Kita akan coba ya. Pilih negara atau wilayah. Tampaknya di halaman ini masih loading. Kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Ini tidak bisa kita gerakkan ya. Untuk assistive touch-nya ternyata masih bisa kita sentuh. Kita tetap tunggu dulu. Jangan buru-buru kita restart atau kita mulai lagi. Tetap kita tunggu dulu sampai layarnya bisa kita sentuh lagi. Mungkin lagi loading aja ya. Kita tunggu sebentar. Ini masih belum bisa kita gerakkan. Kita tunggu sebentar. Di sini juga untuk menu tidak bisa kita sentuh. Oke, sudah masuk ke tampilan hello screen. Kita coba untuk setup lagi. Kita masukkan dulu passcode-nya. Jika tidak ada passcode-nya langsung setup aja ya. Kebetulan iPhone ini ada passcode-nya. Mungkin sebelumnya iPhone ini pernah di bypass dan disetting passcode-nya on. Oke, sekarang kita akan coba klik menu bypass hello screen aja. Kita pilih menu bypass hello screen dengan harapan ada aktivitas di layar iPhone-nya dan proses hang-nya ini selesai. Jadi kondisi sekarang iPhone ini hang, layar tidak bisa disentuh. Oke, kita klik OK pada notifikasi yang muncul ini. Kemudian perhatikan sudah ada progres yang berjalan, delete file system. Kita tunggu sebentar, bisa kita letakkan iPhone-nya. Setelah kita lakukan bypass IC baseband tadi, ternyata iPhone menjadi loading dan juga hang, layar tidak bisa kita sentuh. Kemudian kita coba untuk memilih menu lain, yaitu menu bypass hello screen dengan harapan iPhone ini restart dengan aman, melakukan soft restart, kemudian hang-nya ini sembuh. Jadi iPhone tidak ngehang lagi atau proses loadingnya ini selesai dan bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Oke, ini dia sesuai dengan harapan kita, iPhone bisa restart ya. Kemudian kita akan cek, kita masukkan dulu passcode-nya dan kita coba untuk setup dulu iPhone ini. Tapi setelah proses loading di toolnya selesai. Atau jika muncul error seperti ini, no phone data activation, kita bisa hentikan aja. Langsung aja bisa kita coba untuk setup iPhone-nya. Tampaknya layar iPhone sudah berhasil kita sentuh lagi. Oke, kita pilih bahasa, kemudian pilih wilayah atau negara. Kita tunggu sebentar, ini dia. Sudah bisa kita setup ya, tinggal kita lanjutkan aja sampai ke tampilan menu. Tampilan tidak ada mengaktifkannya, sudah tidak muncul lagi. iPhone sudah terbypass dan bisa kita setup sampai ke tampilan menu, mudah-mudahan saja. Kita coba dulu, kita lanjutkan proses setupnya. Pada bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu. Dan ini dia, kita pilih tampilan terang, kemudian kita lanjutkan lagi setupnya. Selamat datang di iPhone dan sekarang
iPhone sudah masuk ke tampilan menu, IC baseband sudah berhasil kita bypass. Pada saat proses selesai bypass IC basebandnya tadi, bagi teman-teman yang tidak mengalami hang di iPhone-nya, yang iPhone-nya tidak ngejam, silahkan bisa lanjutkan setupnya saja tanpa harus melakukan bypass hello screen lagi. Oke, ini dia untuk passcode-nya aku hilangkan saja. Kemudian sekarang iPhone sudah berhasil kita gunakan. Namun iPhone ini tetap tidak bisa membaca kartu alias hanya WiFi only saja. Kita bisa menggunakan jaringan WiFi untuk mengakses internet menggunakan iPhone ini. Untuk kartu SIM tidak bisa terbaca. Perhatikan, untuk koneksi WiFi-nya aman, kita bisa browsing, kita bisa mendownload aplikasi. Untuk iCloud bisa kita loginkan lagi. Kemudian untuk yang hanya ingin sekedar mengunduh aplikasi, sebaiknya cukup login App Store saja. Kemudian tadi kita sudah melakukan bypass IC baseband pada iPhone 7 ini. Apakah sifatnya permanen atau tidak? Apakah sifatnya untethered atau tethered? Kita akan coba untuk buktikan. Kita matikan iPhone ini dan kita tunggu sebentar, kemudian nanti kita akan coba untuk menyalakan. Jika nanti iPhone ini terkunci lagi di halaman tidak bisa mengaktifkan, berarti sifatnya adalah tethered atau jangan sampai kita matikan lagi. Namun jika setelah kita nyalakan ini, iPhone langsung masuk ke tampilan menu, berarti sifatnya adalah untethered. iPhone aman kita matikan kapanpun. Yang jelas jangan sampai terupdate iOS-nya. Untuk versi update OTA tadi sudah berhasil kita disable sekaligus menggunakan tool FRP File AIO-nya. Sebaiknya teman-teman jangan melakukan flashing firmware yang lebih baru pada iPhone ini. Perhatikan untuk iPhone-nya ternyata bisa kita nyalakan lagi dan masuk ke tampilan menu, berarti sifatnya adalah permanen atau untethered. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.